Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Ronaldo masih menjadi pemain yang tidak tergantikan di kubu tim nasional Portugal, meskipun performa Juventus akhir-akhir ini sedikit menurun. Tetapi mantan striker Real Madrid itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ronaldo bahkan mencetak 3 gol dalam kemenangan 1-3 di Cagliari 14 Maret 2021. Ronaldo adalah pemain yang terbanyak tampil bagi Seleção, 170 kali, dan sudah menyumbangkan 102 gol, juga yang terbanyak dalam sejarah tim nasional Portugal. Seleção adalah juara bertahan dari 2 gelar juara di kancah Eropa, juara Euro 2016, dan juara UEFA Nations League pada tahun 2019. Sayangnya, Portugal belum pernah menjadi juara dunia. Prestasi terbaik Portugal adalah ranking ketiga pada Piala Dunia 1966 dan urutan keempat pada 2006. Sementara itu, Diogo Jota akan menjadi pemain lain yang menjadi pusat perhatian selama kualifikasi Piala Dunia tahun 2021. Mantan gelandang Wolves yang kini bermain bagi Liverpool itu sudah tampil membela Seleção 10 kali sejak pertama kali dipanggil pada tahun 2019. Menjadi bagian dari skuad timnas yang memenangkan UEFA Nations League pada 2019, mencetak 3 gol pada kompetisi tersebut. Sementara itu pada level klub, Jota menyumbangkan 10 gol bagi Liverpool, 4 di ajang Liga Champions dan 6 di Liga Inggris. Posisinya sebagai penyerang kiri sama dengan CR7 mungkin akan menyulitkannya untuk tampil cukup sering. Dalam laga-laga besar dia akan diperlakukan sebagai pelapis dari Ronaldo. Pedro Gonçalves, pemain 22 tahun ini sebenarnya jebolan Wolverhampton Wanderers, klub yang sama seperti Diogo Jota sebelum dia bergabung ke Liverpool. Tetapi Pedro Gonçalves lebih tidak dikenal karena kini bermain bagi Sporting Lisbon. Dia akan menjadi opsi ketiga sesudah Ronaldo dan Diogo Jota meskipun memiliki 15 gol atas namanya di Liga Portugal musim 2020-21. João Felix, mantan pemain Benfica ini dipuji layaknya dewa-dewa bola saat pertama kali tiba di Atletico Madrid pada tahun 2019. Itu tidak mengherankan karena dia mencetak 18 gol bagi Benfica pada musim terakhirnya di Portugal. Tetapi La Liga merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda. João Felix baru mencetak 9 gol saja pada musim pertamanya di Atletico dan 10 gol pada musim keduanya 2020-21 sejauh ini. Pemain 21 tahun ini baru bermain 13 kali bagi Seleção dan mencetak 2 gol. Pada kualifikasi Piala Dunia, ia akan ditempatkan sebagai penyerang tengah. Tidak ada calon lain yang lebih baik mengisi posisi penyerang kanan selain Bernardo Silva. Dia dikenal fleksibel, bisa bermain juga pada posisi tengah yang menjadi favoritnya, selain posisi penyerang kiri jika diperlukan. Pada musim 2020-21, Silva mencetak 2 gol bagi Manchester City di ajang Liga Inggris dan 1 gol lainnya di Liga Champions. Masih jauh dibandingkan musim 2019-20 ketika dia melesakkan 6 gol, dan musim 2018-19 ketika ia mencatatkan 11 gol di semua kompetisi. Andre Silva adalah pemain Eintracht Frankfurt yang pernah menghabiskan beberapa tahun di AC Milan dan sebagai pemain pinjaman di Sevilla serta Frankfurt. Dikukuhkan secara permanen pada 2020. Andre Silva bisa dengan mudah mengusur Bernardo Silva karena sudah mencetak 21 gol dan 3 assist pada 2020-21. Juga mencatatkan 14 gol di semua kompetisi pada musim sebelumnya. Ada 3 penyerang lain di skuad Portugal untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2021 ini. Mereka adalah Pedro Neto, Rafael Leao, dan Francisco Trincão. Dari ketiganya, bintang Milan, Rafa Leao mungkin yang paling mematikan karena sudah mencetak 12 gol bagi Rossoneri di semua kompetisi. Nama paling terkenal di lapangan tengah siapa lagi kalau bukan Bruno Fernandes. Gelandang ini didatangkan oleh Manchester United pada akhir Januari 2020 dan sejak saat itu sudah membantu timnya lolos ke zona Liga Champions pada akhir musim 2019-20 dan merupakan salah satu pemain di balik suksesnya Setan Merah menduduki posisi kedua klasemen Liga Inggris. Dia sudah mencetak 23 gol bagi Red Devils di semua kompetisi pada musim 2020-21.
Bruno Fernandes diperkirakan akan menjadi starter pada laga-laga tim nasional Portugal. Renato Sanches pernah menjadi bintang pada turnamen Euro 2016, terpilih 1 kali sebagai Man of the Match dan juga pemain muda terbaik turnamen. Tapi penampilannya justru merosot jauh setelahnya. Sempat dipanggil oleh Bayern Munchen, dia gagal menembus skuad utama, dipinjamkan ke Swansea City dan kemudian pindah secara permanen ke Lille, hanya 2 gol pada musim 2020-21. Rafa Silva adalah pemain Benfica berusia 27 tahun, diperkirakan hanya menjadi cadangan saja. Terdapat 6 nama gelandang penting di kubu Portugal, tetapi nama-nama mereka masih kalah dari 2 atau 3 nama sebelum ini. João Moutinho dari Wolves, Sergio Oliveira dari FC Porto, Ruben Neves dari Wolves, Danilo Pereira, pemain pinjaman Porto di Paris Saint-Germain, William Carvalho, Real Betis, dan João Palhinha, pemain Sporting Lisbon yang dipinjamkan ke Braga. Ini merupakan pemanggilan pertamanya ke skuad tim nasional Portugal. Sementara itu ada 12 nama pemain belakang Portugal. Mereka adalah João Cancelo, Ricardo Pereira, Cedric Soares, Pepe, Joseph Fonte, Ruben Semedo, Ruben Dias, Domingos Duarte, Diogo Leite, Rafael Guerreiro, Nuno Mendes, dan Mario Rui. Dari 12 nama pemain belakang Seleção, satu yang paling menonjol adalah Pepe. Dia adalah mantan bek Real Madrid selama 10 tahun, 2007 sampai 2017, sebelum dilepas secara gratis ke Besiktas di Turki dan kemudian kembali ke Porto. Usianya sudah 38 tahun. Pepe mungkin akan menjadi wakil kapten bersama Bruno Fernandes dengan Ronaldo menjadi pemimpin tim. Nama lain yang perlu disebut di sini adalah Ruben Dias. Didatangkan dari Benfica oleh Manchester City, pemain 23 tahun ini berperan besar dalam menjadikan gawang City paling sulit dibobol lawan pada musim 2020-21. Hanya 21 gol kemasukan saja dalam 30 pertandingan. Dia akan menjadi mitra Pepe di depan gawang Rui Patricio. Nama penting ketiga dari barisan pertahanan Seleção adalah João Cancelo yang sudah turun 31 kali membela Manchester City pada musim 2020-21 di semua kompetisi. Sebanyak 28 kali diantaranya sebagai starter. Ada 3 nama penjaga gawang. Yang pertama adalah Rui Patricio, kiper Wolves di ajang Liga Inggris, yang paling senior, usianya sudah mencapai 33 tahun. Nama kedua adalah Anthony Lopes, penjaga gawang Olympique Lyon dan sudah berusia 30 tahun. Rui Silva, penjaga gawang Granada, adalah kiper ketiga, baru 27 tahun. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.